Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan ini kita bertemu kembali lewat renungan Soshanim. Sebelum kita masuk dalam renungan Soshanim malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu baik, begitu sempurna terjadi sampai pada malam hari ini. Itulah sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa, mari Tuhan memberkati kami semua yang menyaksikan acara ini. Baik jemaat-jemaat Tuhan Soshanim dimanapun mereka berada, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, biarlah Engkau urapi, Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Biarlah firman Allah malam hari ini memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Kami ada sukacita, kami memiliki damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kesempatan ini kita akan melihat firman Allah yang terambil di dalam kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan kasih tema tentang tetap melihat kebaikan Tuhan. Walaupun kita tahu di situasi yang seperti ini sangat sulit, tetapi tetap kita melihat ada kebaikan Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Nah, terambil dalam kitab Mazmur 27 ya. Saya akan bertolak dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, tetapi ayat Mas pada malam hari ini kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara, ini merupakan satu keyakinan atau satu kerinduan dari seorang pemazmur. Dia selalu berkata bahwa dia tetap akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara, kita pun di hari-hari ini sementara mengalami perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang sangat-sangat susah, saudara. Ya, tetapi sebagai orang percaya, kita belajar dari kehidupan Daud ini, saudara. Dia tetap melihat kebaikan Tuhan. Bahkan kalau saudara baca dari ayat-ayat yang pertama ini, saudara, dia menceritakan bagaimana perjalanan kehidupannya, bagaimana apa yang dia hadapi, apa yang dia lewati, saudara. Tetapi pada intinya, saudara, di ayat yang kita sudah baca tadi, di ayat yang ke-13, ada satu keyakinan dan dia merasakan, ada satu pengalaman yang dia alami, bahwa sesungguhnya dia melihat kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita bisa bertanya pada kesempatan ini, saudara, kapan sih kita melihat kebaikan Tuhan itu? Kapan kita melihat Tuhan berlaku baik atas kehidupan Daud ini? Kalau kita melihat, saya tidak panjang-panjang, tapi dua hal saja, saudara, dari pembacaan ini kita melihat bahwa kapan kita melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, pertama, saudara, dikatakan di sana, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi hal pertama, saudara, yang Daud katakan, saat bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan? Ya, pertama, di saat dia mengalami peperangan. Di saat dia menghadapi berbagai peperangan yang dia hadapi, saudara. Kita tahu cerita Daud, siapa dia.
Dia seorang yang menjadi selalu pemenang ketika dia berperang, saudara. Dan ketika dia berperang, saudara, kita melihat Tuhan membela, Tuhan menyertai. Sampai dia katakan dari ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan terjatuh. Dan seterusnya, saudara. Ini seorang Daud, pengalaman yang dia alami, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan tidak pernah membiarkannya. Dia katakan, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ada banyak musuh, ada banyak lawan-lawan, penjahat-penjahat. Makanya kalau kita melihat saat kapan Daud mengalami kebaikan Tuhan, waktu dia mengalami peperangan demi peperangan. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Justru Tuhan memberikan dia kemenangan. Setiap peperangan yang dia alami, dia melihat ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Jadi saudara, Tuhan berlaku baik bagi orang-orang yang senantiasa hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mungkin di hari-hari ini, saudara tidak mengalami peperangan seperti yang Daud alami. Seperti Daud melawan Goliat, saudara. Bahkan dia pernah berperang dengan singa, dengan beruang waktu dia ditugaskan mengembalakan kambing domba. Mungkin saudara tidak seperti Daud berperang seperti yang demikian. Mungkin peperangan saudara sementara engkau menghadapi kesulitan, sementara engkau menghadapi tekanan hidup, sementara engkau menghadapi yang namanya sulitnya di hari-hari ini, atau mungkin engkau sedang sementara berperang dengan kesehatanmu, berjuang dengan kesehatan. Saudara, percayalah, waktu engkau berharap kepada Tuhan, waktu engkau mencari Tuhan, di sana kita akan melihat Tuhan tetap baik dalam kehidupanmu, saudara. Yang kedua, kapan kita melihat, kapan Daud melihat kebaikan Tuhan? Saudara, di ayat yang ke-10 di sana dikatakan begini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Artinya dalam kesendirian, engkau menghadapi pergumulan sendiri, engkau menghadapi peperangan sendiri, engkau berjalan sendiri. Waktu engkau berseru kepada Tuhan, waktu engkau mengeluh kepada Tuhan, di sana kata firman Allah, Tuhan menyambut engkau. Dia tidak membiarkan engkau. Haleluya. Itulah sebabnya di ayat yang ke-13, ketika dia sudah lewati semuanya itu, peperangan demi peperangan, dia ditinggalkan, dia dijauhkan, saudara. Ya, kita tahu Saul mengejar-ngejar dia. Saul itu adalah mertuanya, tapi berusaha untuk membunuh dia, saudara. Makanya dia tulis, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Artinya menghadapi peperangan sendiri, dalam kesendirian, tidak berdaya, tidak ada yang memperhatikan. Tapi dia berkatakan, Tuhan selalu baik. Bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apapun yang engkau hadapi di hari-hari ini, mungkin engkau berperang dan engkau berjalan sendiri, engkau sendiri menghadapi tekanan hidupmu, engkau sendiri menghadapi pergumulan hidupmu. Percayalah, kita punya Tuhan yang senantiasa mau menyertai kita
mau menyertai saudara dan saya. Nah, kita melihat saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan ada dalam setiap peristiwa hidup kita, Tuhan ada dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Hal yang pertama, kata firman Allah di ayat yang keempat, di sana dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, ini merupakan keinginan dari seorang Raja Daud. Ini merupakan bagian dalam hidupnya. Dia menginginkan supaya hidupnya ada di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya dalam hidupnya dia, seumur hidupnya, dia tetap berseru kepada Tuhan. Seumur hidupnya dia tetap mencari Tuhan. Seumur hidupnya dia tetap memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga kita akan tetap melihat kebaikan Tuhan. Walaupun kita mengalami peperangan, walaupun kita dalam kesendirian, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena kita senantiasa merindukan hadiratnya. Kita merindukan baitnya. Kita merindukan lawatan Tuhan. Hal yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk tetap melihat kebaikan Tuhan di masa-masa sulit? Melihat kebaikan Tuhan di masa yang sukar. Yang kedua, di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini. Dengan murka Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah, penyelamatku. Hal yang kedua, saudara, Alkitab berkata, hatiku mengikuti firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Biarlah segenap kita yang hadir menyaksikan acara ini, hati kita mau mengikuti firman Tuhan. Waktu hati kita mau mengikuti ini firman Allah, maka kita akan selalu mencari Dia. Kita akan berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Hati kita menuruti firman Allah. Hati kita bukan menuruti kehendak manusia. Hati kita bukan menuruti kehendak dunia ini. Tapi hati kita ini menuruti kehendak Tuhan, yaitu firman Allah. Saudara, ini hal yang kedua. Untuk tetap melihat kebaikan Tuhan, biarlah hatimu tetap mencari firman Allah. Hatimu tetap menuruti firman Allah. Kemudian saya melihat di hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk melihat kebaikan Tuhan itu? Di ayat yang ke-11 di sana dikatakan, saudara, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Yang ketiga, saudara, kita minta kepada Tuhan, biarlah langkah kita diatur oleh Tuhan. Ada pujian berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Artinya, saudara, masalah boleh datang, kesulitan boleh datang, tapi kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap ada dalam kebaikan Tuhan. Jadi, hal yang ketiga, misalnya dikatakan, saudara,
tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Biarlah kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan terangi jalan itu, kita jalani, saudara. Seperti bangsa Israel. Mereka berjalan hanya melihat tiang awan dan tiang api, saudara. Dan waktu mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, betul mereka berputar, betul mereka jaraknya jauh. Tapi kita melihat Tuhan tidak pernah membiarkan. Ada saja selalu kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, saudara. Mereka tidak kekurangan, mereka tidak kelaparan, saudara. Bahkan apa yang mereka gunakan pun tidak pernah rusak. Terjadilah pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Hal yang ketiga, tunjukkanlah jalan. Biarlah kalau kita berjalan di hari-hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, kita melihat di ayatnya yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi saudara, untuk tetap melihat kebaikan Tuhan, untuk tetap melihat Tuhan menyertai hidupmu, saudara, biarlah engkau sendiri harus menantikan Tuhan. Dan apa? Iman kita harus teguh, saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, saudara. Sama seperti Yosua, waktu Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan katakan, hanya kuat dan teguhkanlah hatimu. Maka kita melihat Yosua pun dia kuat. Dia tetap mengikuti apa maunya Tuhan, dan Yosua berhasil memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara, malam hari ini, biarlah firman Tuhan itu datang dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan tetap melihat Tuhan itu baik dalam hidupmu. Apapun keadaanmu, dalam peperangankah, dalam kesendiriankah, percayalah Tuhan tetap baik dalam kehidupan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah semua kami yang mendengarkan atau menyaksikan acara ini, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Gerejaku adalah